untuk yang offline ya. Ya, untuk yang silakan offline aja Pak, Bapak. Oke. Untuk yang offline itu ada folder tersendiri yang apa bentuknya RAR itu ya, zip RAR itu ada untuk offline dan interaktif. Nah, kali ini mungkin saya akan berbicara dulu masalah yang offline. Mohon ya, untuk yang offline itu sama halnya kita menginstal di server ketika ada sekolah-sekolah yang pernah mengikuti untuk CBT. Untuk CBT artinya harus terinstall examnya dulu. Sudah saya sertakan exam. Exam yang ada di folder itu Bapak Ibu install di PC atau laptop dulu. Mungkin saya mohon bantuan Pak Ardi, bisa ditayangkan slide apa? Ya, slide-nya Pak Ardi sambil ini. Untuk cara menginstal, saya pikir bukan hal yang baru buat teman-teman ini kali ya. Bukan hal yang baru menginstal exam itu, ataupun ada yang sudah terbiasa. Kita sifatnya sharing saja. Kalau sudah terinstall itu, kemudian masuk ke exam di folder C, cari exam, terus masuk di htdocs. Seperti perintah yang ada saya tulis, itu diekstrak. File yang saya kasihkan, itu diekstrak ke file htdocs. Kalau sudah file htdocs diekstrak, terus kemudian di rename, usahakan tidak memakai spasi. Kalau sudah di rename, nah kita akan buat database. Database-nya juga sudah saya sertakan, tinggal Bapak Ibu membuatnya di phpMyAdmin. phpMyAdmin, Pak Ardi boleh mungkin saya sambil ini ya Pak Ardi, boleh nggak saya share? Ya boleh Pak, langsung aja Pak. Masih disable ya Pak Ardi? Oke, silakan Pak. Oke. Saya akan share Bapak Ibu. Belum Pak, bukan. Belum kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke. Aktifkan dulu SAM-nya. SAM sudah terinstall Bapak Ibu. Nah, SAM ini. Kalau sudah terinstall, itu jalankan. Jalankan dulu Apache dan MySQL-nya dijalankan. Apache dan MySQL-nya dijalankan. Kalau ini kita langsung share. Kalau ada yang ingin bertanya itu angkat tangan aja supaya Pak Ardi bisa membuka mute-nya tadi, Pak. Angkat tangan saja. Nah, sudah seperti ini. Kemudian Bapak Ibu masuk ke folder C. Ya, siap. Pak Ardi mungkin bisa direkod kali Mas ya. Jadi biar nanti kalau barangkali ini bisa dibagikan videonya gitu. Sudah Pak, sudah siap. Oh sudah ya, siap. Siap. Di folder C, Bapak Ibu lihat dan cari, itu ada folder exam. Klik saja 2 kali, kemudian cari htdocs. Saya asumsikan Bapak Ibu sudah mengekstraknya.
sudah diekstrak ke C, ke exam tadi di HTDocs seperti yang saya punya ini. Sudah diekstrak. Saya kan Mas SKL ini, Master SKL. Jadi di sini ada beberapa file. Ya, ini nggak perlu kita rubah. Ini nggak perlu kita rubah. Artinya ini sudah masuk di dalam HTDocs. Pertanyaannya, database-nya sudah dibuat atau belum? Nah, untuk membuat database, itu Bapak Ibu pergi dulu ke browsernya. Baik Google, Firefox, atau Microsoft Internet, dan yang lainnya, boleh silakan. Nah, dituliskan di sini localhost. Di enter aja Bapak Ibu. Kemudian ada ini phpMyAdmin, klik saja di phpMyAdmin. Ini agak lama. Kita tunggu ya Bapak Ibu, karena kenapa ini lama ini localhost. Nah, ini namanya phpMyAdmin, gunanya untuk kita memasukkan database yang sudah ada. Database-nya saya bikin. Kalau Bapak Ibu belum ada yang bikin, klik saja baru. Klik saja baru, terus kemudian buat di sini. Misalnya saya akan bikin SKL 2020. SKL 2020, terus buat. Nah, ini sudah ada database terbentuk, ya. Sudah ada database terbentuk, kemudian impor Bapak Ibu. Impor di mana? Nah, impor, klik impor, kemudian file. Nah, file aplikasinya di mana tadi? Ini yang saya buatkan. Ini ada database master. Ada database master, masukkan, klik saja database master, open, kemudian kirim. Ada sebelah kanan atau sebelah kiri di exam Bapak Ibu itu, langsung kirim. Oke, langsung terkirim. Memang memerlukan proses. Nah, ini sudah prosesnya sudah jadi. Prosesnya sudah ada ini, Bapak Ibu. Artinya file-filenya sudah terbentuk di database. Kemudian ini sudah selesai kita membuat database. Ya. Yang perlu Bapak Ibu ingat adalah nama database-nya ini. Ini yang perlu Bapak Ibu ingat. Makanya untuk database itu yang mudah diingat saja dan tidak terlalu panjang. Ini saya punya database SKL 2020. Misalnya seperti itu. Jadi lanjut, sudah. Kemudian buka di foldernya yang tadi, yang ada file di dalamnya, terus kemudian buka config, klik kanan database. Klik kanan database, ada edit with notepad++. Bapak Ibu punya. Kalau Bapak Ibu punya, klik saja di sini. Nah, ini contohnya. Kalau tadi saya punya master SKL di database itu, atau SKL 2020, kita masukkan di sini di database, string database ini. Kita masukkan. Terus username itu kita tulis root. Password tidak usah dikasih password. Setelah ini sudah,
kemudian Bapak Ibu save. Sudah di-save, keluar dari Note Plus, ya, keluar atau pakai Visual Code atau pakai Sublime, Bapak Ibu terserah. Yang ada di Windows itu adalah Notepad++ ini bisa digunakan. Langsung kita keluar, kita langsung ke browser. Kembali ke browser, ini sudah kita keluarkan browser. Kita panggil Bapak Ibu, localhost, manggilnya untuk offline itu adalah localhost. Apa tadi? Nama yang diberikan di database tadi apa? Yang di folder htdocs tadi apa? Bapak Ibu panggil di sini, localhost, garis miring, kalau di tempat saya adalah Mas SKL. Saya akan enter. Nah, muncullah dia seperti ini, Bapak Ibu. Oke, sudah muncul, kita mau masuk ke admin, artinya kita harus mengoprek di adminnya, tulislah admin di sini. Nah, ada muncul login admin, seperti yang saya kasihkan tadi. Ada saya sertakan di filenya itu, masukkan saja. Baru dia bilang kan. Tulis dulu di sini admin. Kemudian di sini tulis apa punya Bapak Ibu, passwordnya yang saya kasihkan itu adalah password standar dan bisa dirubah. Bikin 2 bungkus ya. Boleh juga. Kemudian akan muncul, ya, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini muncul, ini contoh saja nama. Jadi Bapak Ibu tinggal mengoprek, men-setting SKL atau men-setting manajemen user ataupun setting aplikasinya dulu. Kita akan setting aplikasinya, namanya siapa, tulis saja. Nama SMP mana, NPSN-nya, terus SMP kalau dia SMP, dan MTS, sesuaikan dengan nama ini Pak. Jadi pakai huruf kapital. Sesuaikan dengan nama yang ada di dalam contoh. Terus alamat sekolah silahkan dicantumkan, Kabupaten Bulungan. Ini untuk logo. Logo yang ada di aplikasi sebelah kiri sini Pak. Kalau Bapak Ibu punya logo sekolah, silakan aja masukkan logo sekolah. Masukkan saja logo sekolah yang ada di sini. Terus kemudian nama kepala sekolah tolong diisi dengan benar. NIP-nya, kemudian tanggal pengumuman. Perlu kita tanggal pengumuman secara serentak. Kita tulis tanggal 5 bulan Juni. Jamnya kita tulis Pak. Jamnya tanggal berapa? Ini kalau offline sebenarnya tidak perlu, tidak apa-apa, karena ini nanti fungsinya untuk ngeprint SKL. Kalau yang punya hosting nanti kita akan bicara dengan apa di belakang, nanti kita yang akan saya sampaikan di belakang nanti tentang yang bagaimana menggunakan yang di hosting. Karena di hosting dengan yang ada di offline ini berkaitan. Yang di hosting dengan yang ada di sini berkaitan. Nah, setelah semuanya terisi, Bapak Ibu silahkan save as. Silahkan save as, ya. Nah, ini sudah tersave seperti itu. Sudah tersave. Kemudian Bapak Ibu yang paling penting adalah di detail siswa. Makanya saya sampaikan di detail siswa. Ini Bapak Ibu akan memasukkan nilai. Untuk memasukkan nilai, karena tidak ada menu nambah, jadi diimport data Bapak Ibu. Diimport data, download dulu formatnya. Download dulu formatnya. Oke, saya akan download.
Ya. Sudah terdownload ini. Buka. Kita buka. Nah, Bapak Ibu silakan mencantumkan nama peserta, tapi dilarang untuk menghapus kolom yang sudah ada nih. Kalau ada sesuatu yang tidak penting, itu dikosongkan saja. Yang tidak penting dikosongkan saja. Ini silakan nomor peserta ini diisikan sampai beratus, nggak apa-apa. Silakan nama orang tua ini silakan diisi. Kemudian kita ke sini. Nah, ini adalah KIHA, ini nama agama. Kalau untuk MTS ini harus mengaktifkan dulu nilai akidah, fikih, dan keterampilan ini. Ini kalau untuk MTS akan diaktifkan di source code-nya. Kemudian kalau kita yang umum itu PKN, bahasa Indonesia, ini bahasa Arab tidak usah diisi. Bahasa Arab ini tidak usah diisi. Kemudian bahasa Inggris diisi, dan lain sebagainya. Terus. Ini Bapak Ibu. Bentar. Nah, mapel lokal ini maksudnya mapel lokal 1 dan lokal 2. Kalau ada 2 muatan lokal, masukkan saja nilai-nilainya. Dan nilai yang ada di sini adalah nilai sudah fix. Rata-rata dari semester 1 sampai semester 5 buat kelas 9. Ini sudah fix, Pak. Bapak Ibu copy. Terus kemudian tidak usah merubah ini tinggal di copy saja. Ini Bapak Ibu tinggal copy saja dari bawah. Misalnya copy saja ini ke bawah. Dan seterusnya. Ya. Tinggal copy. Jangan merubah struktur fungsi yang ada di Excel sini, Pak. Bapak Ibu. Jangan dirubah strukturnya, nanti akan berpengaruh terhadap script yang ada di PHP. Ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu save. Kalau sudah semua Bapak Ibu save. Saving lagi. Save aja. Oke, continue ya. Continue karena ini menggunakan database makro. Ya. Nanti lah, Pak. Kalau sudah, Bapak Ibu close. Mama mau manjat pohon itu. Enggak, gampang ya Bapak. Itu. Enggak perlu. Bapak Ibu close, kemudian Bapak Ibu import lagi. Ya, ini pilih file. Filenya di mana tadi? Kita filenya ada di sini. Saya tadi download file. Nah, ini import siswa. Ini open. Kemudian sudah ada di sini save. Nah, artinya ada 14 baris yang sudah terisi. Misalnya seperti itu. Bapak Ibu coba-cobalah. Terus untuk upload siswa, upload foto siswa. Nah, ini saya contohkan saja karena alamatnya tidak perlu di ini. Upload siswa itu menggunakan file RAR. Bapak Ibu simpan dulu di zip atau RAR. Dikompres dulu berdasarkan nomor peserta. Artinya foto yang satu ini, misalnya saya katakan ini ada foto yang ini nomor peserta, namanya adalah di bawahnya itu, di nama filenya itu adalah nomor peserta. Nomor peserta.
semuanya dijadikan seperti itu, kemudian digabung jadi satu, di zip rar, kemudian diupload. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kalau upload foto. Oke. Sudah upload foto, kita kembali ke detail siswa lagi. Nah, ini apabila sudah ada, sudah lengkap, itu kemunculan SKL-nya akan seperti ini. Kita akan lihat. Ini belum saya setting di setting SKL. Nanti setting SKL kita akan lihat juga Bapak Ibu. Nah, ini misalnya seperti ini. Karena kemarin kop surat SMP 3 Tanjung Selor yang saya pakai, dia seperti ini. Ini di mana menyetingnya? Yaitu adalah di setting SKL. Kita kembali ke sini Pak. Lihat di setting SKL. Nah, untuk surat keterangan lulus, ini silakan ditulis, nomornya boleh ditulis. Ini nomor tidak acak, artinya nomor sudah saya buat satu nomor. Saya buat satu nomor ini. Nah, terus kemudian tanggalnya kita samakan tanggal kelulusan, itu tanggal 5 bulan Juni. Kemudian ini, usahakan tidak terlalu besar. Ya. Caranya bagaimana tidak terlalu besar? Bapak Ibu bisa buka kop surat atau surat contoh surat. Bapak Ibu bisa sniping tool di situ, langsung crop di sniping tool yang ada di sini, Bapak Ibu. Ya, ini ada sniping tool. Bapak Ibu cari di search. Cari di search sniping. Bapak Ibu tulis sniping. Nah, ini buka aja. Kemudian buka filenya mana? File misalnya saya akan buka file dokumen. Ini misalnya ya. Saya misalkan saja dia Word, ya pakai Word ya Bapak Ibu. Misalnya ini. Saya misalkan saja. Kayaknya laptop saya yang agak ini. Nah, oke. Oke. Nah, ini anggap saja ini kopnya ya Bapak Ibu, anggap ini kopnya. Jadi sniping tool tadi itu kita aktifkan. Mana dia? Nah, ini. Tuh, kok nggak muncul? Kok nggak muncul ini Pak Ardi? Ya, ini sniping tool. Kita aktifkan saja Bapak Ibu. Aktifkan. Potong. Nah, potong di mana kop tadi. Potong aja. Nah, langsung setelah terpotong, Bapak Ibu simpan. Gunakan JPEG ya. Gunakan Bapak Ibu JPEG. JPEG boleh, JPEG boleh, PNG juga boleh. Contohnya seperti itu, Seth. Setelah ini, baru kita bisa masukkan di aplikasi tadi. Ya, contohnya seperti ini. Terus kemudian untuk ini saya tidak aktifkan untuk stempel dan tanda tangan.
tanda tangan dan stempel tidak saya aktifkan. Karena apa? Karena kalau saya aktifkan, apalagi kalau ini online, ini takutnya kita ada yang salah menggunakan. Makanya di online nanti ada suratnya untuk mengambil SKL ini. Ya. Nah, ini silakan dasar surat ini Bapak Ibu sesuaikan dengan edaran yang dari dinas. Ada kan edaran yang dari dinas, redaksinya seperti apa, sesuaikan saja. Isi suratnya seperti apa, ini yang terakhir penutup. Kemudian save Bapak Ibu save. Jadinya ya seperti ini tadi. Kalau sudah jadi seperti ini. Nah, kenapa ini saya masukkan? Ini kalau belum disetting, ini belum masuk nih. Perkebunan, pertanian, ini belum masuk. Caranya di sini. Di mapel lokal. Silakan Bapak Ibu aktifkan, karena yang saya aktifkan adalah satu muatan lokal. Terserah di sini Bapak Ibu tulis, misalnya pertanian misalnya. Pertanian, ya, Bapak Ibu save, simpan. Oke, kita lihat dia akan berubah Bapak Ibu. Kita lihat di SKL yang akan dikeluarkan itu akan berubah. Nah, ini pertanian. Nilainya kan belum kita masukkan tadi. Makanya awal kita harus setting di aplikasinya dulu. Terus kemudian di file Excel-nya tadi, Bapak Ibu input saja dari file Excel yang sudah terkirim dari mana ke Dinas Pendidikan itu tentang data nilai anak-anak yang sudah terkirim. Input aja dari situ. Copy, nggak apa-apa. Seperti itu. Mungkin begitu aja Pak Ardi. Silakan Pak Ardi kalau ada mau nambahi, saya kembalikan ke Pak Ardi. Silakan kita sharing dan tanya jawab. Ya, mungkin Bapak Ibu, mungkin jika ingin bertanya langsung, mungkin barangkali atau ingin praktek langsung. Ada Silakan. Bapak Ibu. Mumpung kita di sini, kita praktek langsung aja. Ya, enaknya sih praktek langsung. Jadi misalnya ada kendala, nanti bisa langsung dipecahkan di waktu ini. Atau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya barangkali? Silakan. Angkat tangan Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu. Silakan Pak. Apa Ibu? Siapa ini? Pak Jainal. Oh iya, siap. Lanjut Pak. Ini Pak Nu, tadi kan di daftar nilai itu, yang di aplikasi daftar nilai, Ya. itu mata pelajarannya sudah sesuai dengan susunan yang ada di SKL? Sudah Sip ya? Sudah sip. Terus semacam ini, kan kami ada, nggak ada prakarya, diganti dengan informatika. Itu format informatika bagaimana? Nah, kalau format informatika itu berarti Bapak yang di SMP 2 nanti bisa berhubungan dengan Pak Ardi, atau kita pakai tim viewer aja untuk merubahnya, karena itu harus dirubah di source codingnya. Ya Pak Ardi gitu ya. Saya tahu saya di KPU Buluar ini yang hanya ada informatika itu SMP 2 sama SMP 2 Bunyu. Jadi tidak ada prakarya. Cuma yang informasi dari Pak Sarjono katanya nilai prakarya, nilai informatika itu kita masukkan ke nilai prakarya. Nah, itu terserah dari satuan pendidikan masing-masing Pak. Ya. Oke lah. Kalau memang butuh untuk merubah source coding yang ada di situ, harus tulisannya di SKL ada informatika, nanti bisa hubungi saya atau hubungi Pak Ardi. Oke,
Kita langsung remote aja ya Pak Ardi. Pak Ardi. Oke, lanjut Pak. Lanjut Pak. Ya, kita langsung bisa remote ya nanti ya. Misalnya bisa, Pak. teman-teman yang membutuhkan bantuan bisa menghubungi kami berdua, saya atau Pak Ardi. Nanti kami akan remote laptop Bapak, yang penting ada tim viewer, karena tidak memungkinkan saya datang ke tempat Bapak atau Pak Ardi datang ke sekolah Bapak. Bapak Ibu. Ya. Kita remote saja. Siap. Siap. Mungkin itu ya Pak Jenal. Oke, sementara itu dulu. Nanti Oke. masalah tutorial aplikasinya nanti yang hasil rekamannya itu di-share aja Pak. Soalnya kan cepat tadi penjelasannya itu. Maka kita harus pelan-pelan tuh. Ya, memang harus laju-laju gitu. Mungkin kalau Pak Ardi bisa. Iyalah. Kasihan yang teman-teman yang pelan-pelan ini nanti tidak paham. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sambil merokok nih. Tidak apa-apa, udah ada subnya masuk sini. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Oke. Kalau tidak lanjut ke hosting, mungkin Pak Ardi bisa yang ke hosting Pak. Hosting. Untuk tampilan hosting saja Pak. Jadi tampilan hosting yang sudah Bapak Ardi instalkan, filenya yang tadi Pak? Oke Pak. Atau lain? Terserah itu sih Pak. Enggak. Filenya tampilkan aja punya Pak Ardi. Nanti tampilan yang di hosting seperti apa, anak-anak koneksinya seperti apa, itu bisa. Pak Ardi tampilkan saja. Supaya teman-teman tahu fungsi di hosting dengan fungsi yang offline ini apa. Gitu loh. Oke. Ini saya siapkan dulu filenya Pak sebentar ya. Ya. Ini sambil menunggu mungkin ada yang mau bertanya dulu mungkin barangkali langsung ke Pak Nugroho. Silakan Bapak Ibu. Artinya sudah terinstall ini? Sudah terinstall di laptop atau belum? Yang mana itu Pak? Enggak, ini teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain. Ya. SKL-nya kah? Ya. SKL belum selesai anunya apa downloadnya? Lama lah internetnya. Itu lelet itu berarti. Baru 91 padahal ini 300. Saya punya kalah sama jaringan saya yang di HP. Orang berapa sekolah itu langsung saya kirim itu. Kirim lewat HP. Berapa menit biasanya durasinya download tuh? Kenapa aku punya lama nih? Nah, Jaringannya itu terus kemudian internetnya lambat. Perlu ditambah kuotanya ya Mas Yusuf. Itu Pak. Siap. Pak Nop, Ya, siap. masalah di hosting MP3 Tanjung Seller kemarin sudah diselesaikan kan? Siap Pak, sudah aman. Sebentar kami demokan juga Pak. Oke, makasih Pak. Oke, siap. Mungkin nanti bisa Mas Kalis, Pak Kalis, bisa didemokan nanti ya. Bisa didemokan, nanti kasih hak akses untuk share ke Pak Kalis Pak Ardi ya. Baik teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain silakan. Mungkin saya tanya ke Bu Nyula dulu sambil menunggu Pak Ardi menyiapkan data filenya. Gimana Pak Ibu Nyu? belum sempat diinstal Pak. Insya Allah setelah ini langsung kami install. Untuk offline Pak? Ya, Kan Bu Nyu online ada dong? Insya Allah online Pak.
Online. Berarti gini Pak, kalau online, Bapak masukkan di file manager itu file hostingnya itu ya, yang Iya. file hosting. Yang file hosting. Terus kemudian kalau ini, bentar Pak, kok berubah? Loh. Saya share, Pak. Oh share, oh silakan Pak. Iya. Lanjut aja Pak, lanjut. Siapa yang tanya tadi ya? Bapak siapa tadi ya? Dari Bunyu Pak. Dari Bunyu ya. Lanjut aja Pak dulu. Ya lanjut ya. Oke. Pak Yusuf. Ya, Pak. Jadi kalau yang di Bunyu itu untuk hosting, Bapak ambil filenya itu di file hosting dan database-nya database yang hosting ya Pak. Ya. Terus kemudian setelah terinstall di file hosting, Bapak juga harus menginstal yang offline di PC. Iya. Karena di situ letak nilainya Pak. Kalau yang di hosting saya nggak kasihkan yang untuk nilai. Jadi letaknya di yang offline tadi Pak ya, yang di Excel offline, itu ya. Iya. Tapi nanti anak-anak bisa download surat untuk mengambil SKL-nya Pak. Kan itu ada suratnya Pak. Ada bentuk suratnya. Nah, anak-anak bawa itu Pak, ini seperti itu. Bawa baru kita kasih SKL-nya gitu Pak. Baru kita kasih SKL-nya, dan SKL-nya itu kan berisikan foto dan stempel basah dan tanda tangan basah. Kenapa saya tidak aktifkan tadi tanda tangan? Supaya ada tanda tangan kepala sekolah Pak yang basah Pak. Nanti takutnya dia mendaftar, loh ini kok print-printan, nah takut seperti itu. Jadi kita akali yang basah. Seperti itu. Siap. Mungkin itu kali Mas Yusuf. Oke. Nanti kalau ada sesuatu kita komunikasikan. Jadi intinya mohon maaf Pak. Ya siap. Jadi intinya yang online tadi itu mereka setelah melihat nanti surat itu diunduh mereka gitu Pak ya, kemudian dicetak baru dibawa ke sekolah gitu. Surat permohonan untuk SKL tadi itu ya. Kalau ditunjukkan aja ya. Ya ditunjukkan aja lewat HP kan. Iya. Lewat HP. Nah di situ ada barcode juga kan. Oh ya bisa kita scan barcode-nya sama nggak gitu loh. Ya. Ada barcode-nya. Jadi untuk mengecek barcode, Bapak Ibu perlu HP ini aja. Jadi install aja di HP ini ada yang namanya QRN barcode. Tidak. Ya, QRN barcode di sini install aja. Nanti dilihat barcode-nya. Gitu. Oke, Pak Ardi sudah siap? Ya, Pak. Nah, oke, lanjut. Saya tak ngerokok. Oke, baik Bapak Ibu. Sebenarnya lewat Zoom atau lewat yang offline itu kurang lebih sama lah ya dengan yang di lewat hosting. Cuma mungkin bedanya hanya di jaringannya aja, karena kalau hosting kan sudah bisa dilihat secara online. Namun kalau cara untuk instalasinya sama aja. Yang pertama kita mungkin login dulu di hosting kita. Ini sama nih jaringannya lelet juga.
Saya biasanya masuk ke kita masuk ke cPanel dulu. Biasanya saya langsung login direct admin aja, karena nggak repot belum masuk. Oke, kita sudah masuk di panel admin. Langkah yang pertama sama seperti langkah kita dengan menggunakan aplikasi. Mana nggak ada orang itu? Kenapa orangnya nggak ada tuh? Orang yang menampilkan aplikasi. Oh, aplikasi sih. Menampilkan aplikasi buat tutorial. Oke, saya lanjutkan. Langkah pertamanya tentu kita buat database dulu di MySQL. Namun kalau Bapak Ibu misalnya Itu bapak mau jalan dulu gitu. Suaramu tidak masuk tadi, Bos. menginstalnya di domain, tetapi di subdomain. Itu suara ibu nongol. Kalau kita installnya di subdomain, kita bisa buat subdomain dulu. Mungkin saya tanya dulu nih, mau installnya yang online ini di domain atau di subdomain ya? Kalau subdomain berarti kita harus buat subdomain dulu. Kita buat dulu subdomainnya supaya kita bisa akses secara online. Misalnya kita buat SKL coba. Nah, boleh. Nanti nama subdomainnya terserah. Kita sudah buat subdomainnya. Kemudian selanjutnya kita buat database seperti langkah yang offline tadi. Kita buat database-nya dulu. Nama database-nya sih terserah kita. Tadi saya buat subdomainnya SKL coba, mungkin bagusnya saya buat juga SKL coba. Passwordnya terserah. Namun passwordnya ini perlu diingat, berbeda dengan yang di offline. Passwordnya ini perlu kita ingat, karena nanti kita masukkan di pengaturan database-nya. Kemudian create database. Kemudian kita diberikan ini peringatan bahwa ini ada passwordnya matematika ini. Ini diingat-ingat, dicatat kalau perlu dicatat. Kalau misalnya yang online, ini nama database kita tadi, SMPN SKL coba. Hostnya tetap localhost, cuma username dan passwordnya ini harus diingat. Kemudian kita masuk ke database-nya. Kita login ke PHP MyAdmin. Nah, ini database kita. Nanti kita akan import, sama seperti langkah untuk import di aplikasinya secara offline. Kita import dulu. Kemudian kita pilih lokasi file tempat kita menyimpan database aplikasinya. Saking banyak filenya Pak Ardi ini banyak. bingung lokasinya Pak ini Pak. Ya, ini database yang sudah Bapak Ibu unduh tadi. Ini sudah saya apa namanya? Sudah saya ekstrak. Jadi sebelum ini sebenarnya bisa barangkali Pak ya, kalau zip langsung bisa kan? Untuk database bisa kan? Tapi saya senangnya diekstrak dulu. Kemudian kita sudah pilih filenya, kemudian kita kirim ya. Kirim. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian setelah membuat database, langkah selanjutnya adalah kita mengimport juga data zip-nya, data website-nya.
Kita buka dulu panel kita, kemudian kita ke file manager. Manager. Kita buka di public. Nah, tadi otomatis ter-create foldernya. Tadi kita buat itu adalah SKL coba database-nya. Nanti kita akan taruh file-file kita di sini. Kemudian kita upload. Ya. SKL ini ya. Ya, SKL, Pak. Ini, Pak ya. Ya. SKL. Oke. Ini ya, filenya harus dalam bentuk zip ini ya. Nggak bisa. Tapi kalau pakai FTP sih bisa aja langsung. Nggak bisa di-skip nih, Pak. Inilah, nggak bisa di-skip masalahnya. Harus ditunggu. Nggak bisa di-skip. Ini nunggu ini, Pak. Harus bersabar, minum kopi, terus kemudian ngudut. Ya, itu. Sediakan kue-kue lebaran. Nah. Oke, kayaknya sudah selesai. Ini file zip kita tadi. Namun seterusnya harus kita ekstrak dulu file zip-nya. Nah, ini filenya ya. Ini sudah kita upload file-filenya. Ini ada file admin, aset, config. Nanti kita akan mengatur dulu database kita di sini, di config. Buka config, kemudian kita klik database, kemudian kita edit filenya. Nah, di sini yang perlu kita rubah ini Bapak Ibu. Kalau tadi kan passwordnya, username-nya, di yang offline itu root, kemudian passwordnya kan kosong itu ya. Kemudian nama database-nya yang ini. Nah, untuk yang online, kita perlu ingat yang tadi, username kita adalah seperti, karena saya buat tadi username dan database-nya itu sama saja, maka kita masukkan tadi SKL coba. Kemudian password-nya tadi matematika. Kemudian nama database-nya sama seperti dengan username-nya. Oke. Ini kemudian kita save. Oke, sudah terset. Nah, selanjutnya adalah kita coba meload subdomain yang sudah kita buat tadi. Namanya adalah SKL coba.
Ini karena SSL-nya tidak terinstall ini ya, makanya dia begini, karena dianggap tidak aman. Tapi tetap kita masuk nggak apa-apa karena aman aja. Ini kayaknya ini masalahnya itu adalah khusus di panel yang ini kan error ini ya, forbidden. SKL coba. Sebenarnya ada filenya, database maupun ininya, cuma dia meminta filenya itu tidak di dalam lagi. Coba kita buka dulu. Tadi yang ini, file yang sudah kita upload tadi itu. Ya, filenya di move aja Pak, move. Ya, sebenarnya harus di move ini. Dia nggak mau, dia di dalam nggak mau. Gitu. Di dalam folder dia nggak mau, dia harus independen. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti misalnya coba nanti di sekolah, seandainya begitu ya berarti masalahnya tuh di sini gitu. Ya. Masalahnya itu harus di move di ini. Nah ini kebetulan saya punya panel ini nggak bisa move Pak, jadi harus saya ulang lagi. Oh gitu. Ya, jadi saya delete aja nggak apa-apa, nggak masalah. Tadi file yang di sini kita zip aja semuanya. Kita pilih zip aja. Murah 500. Murah. Nggak bisa di skip juga ini Bapak Ibu. Nah ini karena panel saya ini karena harga murah gitu, jadi nggak bisa move, nggak bisa move. Gitu. Banyak juga ini Pak ya. Bukan yang unlimited ya Pak? Bandwidth-nya unlimited Pak, cuma RAM-nya cuma 2 GB aja. Oh gitu. Iya. Tapi enggak apa-apa kalau untuk desain di website sekolah itu enggak jadi masalah itu. Ya, aman aja Pak. Aman aja. Jadi apa routing sudah 150 ya. Tapi kalau korting 150 patutlah. Enggak. Patutlah. Kenapa kau jadikan murah anunya? Oh. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah install kali, barangkali. Mungkin ada yang install tuh Pak. Ada yang sudah pernah install kali. Yang hadir di sini mungkin sudah ada yang install, ada kendala barangkali. Patutlah. Belum install Pak. Jadi belum tahu kendalanya. Oh belum ya? Patutlah. Oke. Mungkin kita kembali lagi untuk uploadnya dan ekstraksi.
Itu satu menit. Tapi Jadi enggak. Bisa kan? masuk anu lah dia senang lah kau kasih murah. Anu ya. Tapi karakternya. Oh coklatnya. Oh. Iya. Itu kue PHP. Besarannya sama ya. Sama besarnya. Itu kue PHP, kue 200.000. Daripada aku bikin lagi, aku kasihkan dia. Agak anu ya Pak Ardi. Ya Pak. Pokoknya enggak, maksud saya teman-teman ini bersabar karena memang kalau online ini agak membutuhkan kecermatan. Ya. Membutuhkan kecermatan. Jadi enggak bisa teman-teman ini mau hostingan apapun, ya prosesnya hampir sama seperti ini. Buat teman-teman yang lain, prosesnya sama. Jadi mohon diperhatikan Pak Ardi ini memberikan tutorial tentang di hosting. Kalau teman-teman punya hosting apapun itu nggak apa-apa, sesuai kemampuan sekolah, nggak masalah, sesuai kemampuan sekolah. Jadi kalau sekolah bisanya ini ya nggak apa-apa, yang penting ada kemajuan lah buat sekolahnya. Yang belum anu ini Pak Ardi, SMP 1 Tanjung Palas ini Pak Ardi. Yang apa Pak? Oh ya Pak, ini Pak Agustanya nggak ada di tempat ini. Iya. Enggak, Tanjung Palas kemarin kan saya rekom ke Pak Ardi untuk masuk ke database cPanelnya ya. Enggak dikasih akses. Belum Pak, belum ada komunikasi ini Pak. Oh ya. Nah ini kita sudah masuk ya Bapak Ibu ini. Ini di panel siswa ya. Kalau kita masuknya di panel admin Pak ya. Nanti contohkan juga di panel siswa ya Pak Adi. Oh iya ya. Oke Pak, oke. Online itu. Nah, ini kita sudah masuk di panel admin. Ini admin Pak ya, admin. Kayaknya ada di ini ya. Baca dulu Pak ya, baca dulu atau apa itu? Petunjuk itu ya tadi ya. Admin, kemudian passwordnya itu ada di petunjuk itu juga. Nah. Yang ini Pak ya. Suaranya enggak kedengaran Pak. Lupa saya. Kami tadi saya lihat, komat kami tadi saya lihat. Ini Pak ya. Yo, coba. Ini admin. Nggak mau? Nggak mau ini Pak. Ke admin SKL Pak Adi, coba. Admin SKL. Oh, bukan Pak Adi. Bukan. Bisa? Kayaknya password standar 1234 kalau nggak salah. 1234. Oh ya, oke ya. Pak. Ya. Oh ini nggak pakai nilai nih Pak ya? Ini yang nggak pakai nilai, Nah, berarti pengaturannya nggak banyak ini Pak kalau nggak pakai nilai. Ya nggak banyak, makanya itu kan untuk mengumumkan saja nih Pak Wardi. Mungkin yang perlu data siswa aja Pak ya? Ya, data siswa hampir sama.
Bapak Ibu tinggal import data siswa aja. Sebenarnya kalau template-nya sudah ada sih ini formatnya, jadi tinggal diisi Ya. aja, kemudian diimport seperti yang offline tadi sama aja ya Pak. Ya, sama. Kemudian mungkin setting aplikasi atau setting SKL-nya yang mungkin yang perlu ya. Kurang lebih sama aja. Nah ini boleh dicontohkan langsung sekolah Pak Ardi lah. oh sekolah saya Pak ya, oke. Ya, langsung aja contoh. Mungkin yang pertama yang perlu kita ini adalah nomor surat sama tanggal suratnya. Nomor suratnya ya mungkin 4. sama. Contoh aja Pak. Nah ini contoh aja ya. Ya. Kemudian tanggal suratnya berarti sebelum tanggal ini ya, tanggal 5 aja ya. Ya, tanggal 5. 5 Juni. Kemudian kita pilih kop suratnya. Ini bentuknya kayaknya harus PNG kayaknya Pak ya. PNG boleh, JPEG boleh. JPEG boleh ya? Oke. Ya, boleh. Yang paling bagus sih PNG. Kalau PNG kan dia Pak. Artinya background-nya itu tidak kentara dia. Kalau PNG. Udah di mana lagi? Wah, ini pesilat juga ruangnya Pak Ardi ini. Oh ini dia, ini. Oh iya, ini. Kop. Pesilat ya. Nah, ini. Kemudian tanda tangan Pak ya. Tanda tangannya. Tanda tangan kalau ada tanda tangan itu, kalau tanda tangan harus pakai PNG Pak. PNG ya, iya. Kebetulan Anda sudah disiapkan ini. Jadi kalau mau pakai tinggal dicentang pakai aja. Ya. Stempel nggak perlu ya, saya rasa stempel. Stempel nggak perlu. Tinggal kita pilih filenya. Tapi boleh Pak Ardi. Kalau stempel boleh. Stempel boleh? Karena nggak ada nilainya kan di situ. Oh iya, oke. Nah, nggak apa-apa, pakai aja stempel yang di situ. Kebetulan nggak ada juga stempelnya nih Pak. Iya nggak apa-apa lah, pakailah itu ya. Gitu, Pak ya, pakai gitu ya. Pakai aja itu ya. Ini kemudian kita edit barangkali berdasarkan ini kayak ada edaran dari dinas itu, kita ikuti aja kata-katanya, kemudian kita edit di sini ya. Kemudian kita simpan template-nya. Oke, ini sudah tersimpan, ada katanya mantap. Nah, berarti sudah itu. Nah, sudah ada. Wah, tanda tangannya Pak Burhan ini mantap. Sudah ada Pak. Ya. Ya, sudah berubah, mantap. Nah, ini kayaknya sudah bisa kita lihat di panel siswanya ini. Panel siswa. Lihat anunya berarti Pak Ardi, ID usernya. Sekarang. Coba. Oke, buka dulu. Nah, kita lihat dulu di sini karena kita mau masuk ya. Nanti kan siswa diberikan tuh Pak ya. Apa namanya? Username dan password ya. Username. Ya, nomor peserta. Nomor pesertanya sama passwordnya nanti Pak ya. Ini passwordnya HS001 itu. Masih standar Pak. HS001. Passwordnya HS001. Ini Pak ya. Ya. Oke. Ya, login berhasil. Nah, ini error. Kok error? Internasional para error. Simpan webmaster dan info. Kok error ya? Kok error Pak? Pak. Nah, ini mah bisa kok ini. Loh, itu bisa. Iya, Pak. Berarti minta reload ya? Kayak tidak lulus nih, Pak. Kayaknya cookies-nya kayaknya tuh, Pak. Kita lihat aja ini SKL-nya ada nggak nih? Surat keterangan tidak lulus berarti, Pak. Wah, ini nggak ikut ujian ujian sekolah ini kayaknya. Nggak ada semester 5-nya ini. Nggak ada semester 5-nya modelnya nih Pak Ardi. Nah, seperti ini Pak. Tidak lulus Pak.
Ya. Tidak lulus. Jadi ini Pak Ardi, mohon maaf, naik. Nah, demikian dibuat surat ini dapat juga untuk mengambil itu tadi, Pak. Pak, mohon maaf. Ini nggak muncul anunya, Pak. Yang di mana, Pak? Nggak muncul kopnya ya? Kopnya? Hmm. Kayaknya versi PHP-nya kayaknya nih, Pak. Harus 7 ya? 7,2, Pak ya? Ya, 7,2. Ada kuncinya? Ini termasuk anu loh Pak Ardi, punya Pak Ardi ini termasuk lengkap loh. Ada saya lihat punya teman-teman, yang lain itu menu untuk di hosting nggak terlalu lengkap. Ini termasuk lengkap ini. Baru dapat banyak dapat bonusnya kayaknya nih Pak Ardi di sini nih. Kurang ini Pak, seharusnya ada multi manajernya, multi manajer PHP-nya itu nggak ada nih. Enggak, ya maksud saya termasuk agak lengkap lah. Ada yang cuma cPanel saja dengan kontrol ini sama PHP admin, enggak terlalu banyak dia. Ya coba Pak. Anda tidak diizinkan langsung akses, berarti kembali lagi Pak. Tadi apa itu ya? Memang ada kadang-kadang bug seperti itu, tapi itu tidak pengaruh. Makanya nanti kita perlukan Pak Ardi ini untuk membimbing teman-teman yang lain yang mau hosting. Sama juga Pak Yusuf boleh, karena kita di sini sama-sama belajar ya Pak Yusuf. Ya sudah Nah, nih. ya seperti itu Pak. Kayaknya setting PHP-nya itu Pak tadi itu dia bermasalah. Ya betul. PHP-nya terlalu tinggi berarti. Ya 7,3 tadi saya pasang. 7,3. Jadi harus di bawah. Di bawah Pak. Ya. 72 Nah, lah. Kayaknya 72. 72 mantap. Ya, 72 mantap. Karena saya pakaikan yang 72 Pak. 72 mantap. Nah ini Pak. Ah ini lain lagi jadinya ini. Nah ini. Ketinggalan game sudah. Ketinggalan game. Mungkin cukup nih Pak ya, karena sudah sampai di sini ya. Siap. Oke. Nanti Oke. aplikasinya lancar jaya aja ini. Ya, boleh kita ini sharing-sharing lagi Pak. Ini fungsinya Bapak Ibu yang apa SKL ini fungsinya ya untuk ngambil SKL yang ada nilainya. Anak-anak bawa ini di HP-nya saja, tidak perlu di print. Tidak perlu di print. Bahwa anak sudah melakukan updating tentang pengumuman itu. Nah, setelannya ini ada di file admin ya Pak Ardi ya. Ya, seperti itu. Jadi ini misalnya bisa di setel nih, pengumumannya juga bisa di setel. Terus kemudian apa waktu pengumuman Pak Ardi? Kita setel waktu pengumumannya Pak Ardi. Oke. Di setting. Setting aplikasi Pak Ardi. Setting ya? Oh ya oke. Ya setting aplikasi, mantap. Oh ini Pak ya. Nah ya, di pengumuman itu bisa kita masukkan tanggal 5 ya Pak. Tanggal 5. Tanggal 5.06 berarti. Nanti ya 0. Ya, jamnya jam 7.30. Mungkin serentak kalau teman-teman yang ada di mana. Bisa jadi kita buat
Ya, seperti itu Pak Ardi. Nanti serentak saja teman-teman yang hosting untuk pengumuman jam 7.30 gitu atau jam 9 terserah lah. Nah, jadi seperti ini tampilan. Kalau belum waktunya pengumuman, Bapak Ibu, siswa nggak bisa lihat. Siswa nggak bisa lihat, jadi tampilannya seperti ini. Waktunya ini dihitung mundur. Berarti kalau dari sekarang tinggal 7 hari, kita hitung 7 hari ini nginput nilai yang di offline itu ya serba pakai tambahan energi. Ya, mungkin bisa sharing teman-teman Pak Ardi. Kita sharingkan saja teman-teman Pak Ardi. 1, 2, 3, 4 itu ini yang untuk offline Pak Ardi. Ini offline ya Pak? Ya, yang untuk offline, yang online baru 1, 2, 3, 4. Oh ini